Mainkan pemain lapis kedua, Milan kalah dari ZTE. Tak dinyana, AC Milan harus terjungkal dengan skor 3-2 dalam pertandingan uji coba melawan tim dari Hongaria, ZTE. Stefano Pioli yang banyak memainkan para pemain lapis kedua di babak pertama harus menelan pil pahit. Laga baru berjalan 26 menit, Rossoneri sudah tertinggal 3 gol dari tim tuan rumah. Tepat pada menit ke-30, Oliver Giroud berhasil memperkecil kedudukan melalui golnya lewat titik putih. Penalti itu diberikan oleh wasit lantaran pemain ZTE terlihat melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Di babak kedua, Stefano Pioli baru menurunkan kekuatan tempur utamanya. Maignan, Theo, Leo, Calabria, Benacer, Adri, dan Krunic dimasukkan. Meskipun kesulitan meladeni pressing ketat dari tim tuan rumah, namun ada sedikit perbedaan dari ball possession. Akhirnya Rade Krunic sukses mencetak gol di menit ke-86, namun Milan tak memiliki cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan. Skor 3-2 telah menjadi hasil akhir dari pertandingan tersebut. Brahim Diaz ungkapkan, kami harus percaya pada diri sendiri. Brahim Diaz menjelaskan bagaimana COVID-19 mempengaruhi performanya musim lalu, membantu Milan memenangkan Scudetto dan mengapa mereka harus percaya pada diri mereka sendiri di level Liga Champions. Pemain internasional Spanyol itu sedang menuju musim ketiganya di San Siro dengan status pinjaman dari Real Madrid yang memiliki opsi pembelian kembali pada gelandang tersebut. Musim lalu tentu bukan musim terbaiknya dan ia tak pernah menjadi pemain yang sama setelah pulih dari COVID, tetapi masih dapat membantu Rossoneri memenangkan Scudetto. Kami tahu bahwa kami memiliki skuad yang sangat berbakat dan dapat menulis sejarah, yang pada akhirnya kami melakukannya, kata Brahim Diaz kepada Dairo AS. Ini adalah skuad muda, jadi wajar saja jika banyak yang tidak melihat kami sebagai favorit. Kami tidak diragukan lagi menciptakan chemistry unik di antara para pemain, klub dan penggemar. Kami semua mulai percaya menjelang akhir dan hasilnya juga mengejutkan kami. Milan sebagian terbantu dengan tersingkir dari Liga Champions di babak penyisian grup, karena itu tidak memiliki fokus lain pada 2022, tetapi mereka tak ingin mengulanginya. Saya berharap mereka tim ini percaya diri dengan kemampuannya yang memimpikan Scudetto ke-20 dan tampil lebih baik di Eropa. Kami memiliki skuad yang terdiri dari pemain muda dan berpengalaman di klub yang tahu apa yang diwakili Liga Champions lebih dari yang lain. Kami memenangkan gelar penting, kami meningkat dan mendapatkan tempat kami di plot 1 dari undian. Jadi kami harus percaya pada diri kami sendiri. Karena pengalamannya di Manchester City dan Real Madrid, Brahim Diaz menjadi pemain ketiga dan termuda secara keseluruhan yang memenangkan Liga Premier, La Liga, dan Serie A. Tanggapi rumor Milan, Eintracht Frankfurt pasang bandrol untuk Dika. Rossoneri kemungkinan akan dapat mengamankan servis Dika dengan harga diskon pada bursa transfer musim panas kali ini, jika pemberitaan yang beredar dari Jerman belakangan ini benar adanya. Sebagaimana yang dikemukakan bersama, Milan sedang menjelajahi pasar untuk mencari bek tengah baru dan setelah berulang kali dikaitkan dengan Steven Bournemouth yang akhirnya bergabung dengan Newcastle dan JP Tanganga dari Tottenham Hotspur. Nama terpanas yang masuk dalam radar klub adalah bintang Eintracht Frankfurt. Menurut pemberitaan yang dikemukakan oleh surat kabar Jerman Frankfurter, Direktur olahraga klub Bundesliga Markus Kruse menjawab sambil berkilah saat ditanya mengenai situasi pemain asal Perancis tersebut dengan menyatakan, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Sementara itu, outlet tersebut melanjutkan bahwa Eintracht Frankfurt belum menerima tawaran resmi untuk Dika. Tetapi mengingat kontraknya akan berada dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun lagi, mereka mungkin akan mengizinkan bek tengah 22 tahun tersebut dengan tebusan antara 12-15 juta euro yang berada di bawah nilai pasarnya yang sesungguhnya. Menarik disaksikan apakah Rossoneri akan benar-benar mengambil langkah serius untuk memboyangnya pada bursa transfer musim panas ini, atau justru memilih target lain.
Ibu Charles de Ketelaere sudah di Milan untuk mencari rumah baru. Meski dalam negosiasi terbaru pada Jumat kemarin belum ada kesepakatan, namun rumor kepindahan Charles de Ketelaere ke AC Milan masih terus menguat. Klub Brugge diketahui menginginkan dana transfer tak kurang dari angka 35 juta euro bagi Charles de Ketelaere, sementara Milan tak akan menyerahkan uang lebih dari 32 juta euro untuk belanja satu orang pemain. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum jika Ketelaere ingin segera pindah ke AC Milan. Laporan terkini dari jurnalis di Mazrio mengatakan jika ibu sang pemain kini sudah berada di kota Milan untuk mencarikan anaknya rumah baru. Charles de Ketelaere tidak masuk dalam skuad klub Brugge untuk laga perdana di Liga Belgia malam ini melawan Gen. Kabarnya ini adalah permintaan pribadi sang pemain untuk menghindari resiko cedera yang membuatnya tak bisa tes medis di Milan nantinya. Marseille ganggu saat AC Milan daratkan Jordan Verretou. Gelandang AS Roma Jordan Verretou telah menarik minat dari beberapa klub termasuk Milan, Tottenham, dan kini Olympique Marseille. Gelandang internasional Prancis itu bukan bagian dari rencana Jose Mourinho untuk musim ini dan Giallorossi berharap untuk menjualnya di pasar transfer musim panas ini. Menurut berbagai sumber di Italia, AC Milan telah melacak pemain berusia 29 tahun itu sebagai alternatif yang memungkinkan untuk Renato Sanchez yang merapat ke PSG. Sementara itu Antonio Conte tertarik dengan gagasan untuk membawanya ke Tottenham. Sekarang L'Equipe dan Calcio Mercato melaporkan jika AS Roma dan Marseille sedang melakukan negosiasi untuk proses transfer Verretou. Kedua klub juga membahas Justin Clifford, namun untuk saat ini itu bukanlah prioritas. Verretou bermain untuk FC Nantes, Aston Villa, dan Saint-Etienne sebelum menemukan performa terbaiknya di Italia bersama Fiorentina pada 2017 silam. Dia kemudian dijual ke Roma setelah periode pinjaman awal dengan total biaya 18,5 juta euro pada 2019. Namun karirnya mulai menurun sejak Jose Mourinho berkuasa di Olimpico.